Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angger Gusti Suswantoro, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan offering 12AA dengan NIM 21052161842. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang bahan tambah beton. Untuk pembahasannya sendiri, nanti dibagi menjadi tiga, yaitu ada definisi yang pertama, yang kedua bahan tambah kimia atau admixture, dan yang terakhir bahan tambah mineral atau aditif. Dan untuk yang pertama, yaitu merupakan pembahasan, yang dimana terlebih dahulu kita sebaiknya mengetahui apa itu beton, yang dimana beton merupakan campuran antara semen Portland, agregat, air, dan terkadang ditambahi dengan menggunakan bahan tambah yang bervariasi mulai dari bahan tambah kimia sampai dengan bahan bangunan non-kimia pada perbandingan tertentu. Sedangkan untuk bahan tambah beton memiliki arti suatu bahan berupa bubuk atau cairan yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya. Tujuan dari penggunaan bahan tambah beton yaitu memodifikasi beton segar, mortar, dan grouting yang dibagi lagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menambah sifat mudah pengerjaan tanpa menambah kandungan air. Yang kedua, menghambat atau mempercepat waktu pengikatan awal campuran beton. Selanjutnya, mengurangi atau mencegah penurunan atau perubahan volume. Lalu selanjutnya yaitu mengurangi segregasi. Yang kelima yaitu mengembangkan dan meningkatkan sifat penetrasi dan pemompaan beton segar. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kehilangan nilai selam. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu memodifikasi beton keras, mortar, dan grouting, yang dimana dibagi lagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, menghambat dan mengurangi panas selama proses pengerasan awal atau beton muda, lalu mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda. Selanjutnya yaitu menambah kekuatan beton, lalu menambah sifat keawetan beton, ketahanan dari gangguan luar, termasuk serangan garam atau garam sulfat, lalu mengurangi kapilaritas air, lalu selanjutnya mengurangi sifat permeabilitas, mengontrol pengembangan dengan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan struktur beton yang baik dan menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Selanjutnya jenis bahan tambah sendiri seperti yang saya jelaskan di awal dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan tambah kimia atau admixture dan yang kedua bahan tambah mineral atau aditif. Yang dimana tiap jenisnya memiliki arti. Untuk bahan tambah mineral merupakan bahan tambah yang berasal dari bahan atau zat kimia seperti kalsium klorida, karbonat, silika, dan bahan kimia lain. Sedangkan untuk bahan tambah mineral atau aditif memiliki arti berupa bahan padat yang dihaluskan dan ditambahkan untuk memperbaiki sifat beton agar beton mudah dikerjakan dan kekuatan serta keawetannya meningkat. Untuk yang pertama yaitu mengenai bahan tambah kimia atau admixture. Tujuannya sendiri dari penambahan bahan tambah kimia ini adalah yang pertama, zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton atau water reduction. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh adukan dengan nilai faz yang tetap dengan kekentalan yang sama atau dengan faz tetap, tapi didapatkan adukan beton yang lebih encer. Untuk tujuan kedua yaitu zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton atau retarders biasanya diperlukan untuk beton yang tidak dibuat di lokasi penuangan beton. Zat tambahan ini diantaranya berupa gula, sukrose, sodium, glukonat, glukose, sitrit asid, dan tartarit asid. Dan untuk yang ketiga yaitu zat kimia untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton atau akselerator diperlukan untuk mempercepat proses pekerjaan konstruksi beton.
Pencampuran beton dilakukan di tempat atau dekat dengan penuangan. Zat tambahan yang digunakan adalah CaCl2, CaNO32, dan NaNO3. Namun demikian, lebih dianjurkan menggunakan yang nitrat dikarenakan penggunaan klorida dapat mempercepat terjadinya karat pada penulangan. Untuk bahan tambah kimia sendiri ada beberapa tipe. Untuk yang pertama yaitu tipe A atau Water Reducing Admixture, di mana bahan tambah ini memiliki kegunaan untuk mengurangi penggunaan air pada campuran beton. Pada umumnya, tipe ini dapat mengurangi penggunaan air sekitar 5 hingga 12%. Air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan beton atau faktor air semen. Faktor air semen ini adalah nilai rasio atau perbandingan penggunaan air terhadap penggunaan semen. Dengan adanya bahan tambah tipe A ini, akan tercipta 3 kondisi. Yang pertama, faktor air semen atau fas sama. Yang kedua, faktor air semen atau fas dikurangi. Yang ketiga, mengurangi jumlah semen dan air. Selanjutnya atau tipe selanjutnya yaitu tipe B atau retarding admixture, yang dimana bahan tambah tipe ini digunakan untuk memperlambat waktu ikat atau setting time dan mempertahankan workability pada beton. Tipe B ini digunakan untuk kondisi yang pertama, cuaca panas yang menyebabkan beton cepat mengering. Kedua, pelaksanaan pengecoran yang sulit sehingga butuh waktu lama. Ketiga, lokasi bleaching plant atau pabrik produksi cukup jauh sehingga antara truk satu dengan truk yang lain memiliki jeda yang lama. Dan untuk yang terakhir, proses finishing yang lebih lama. Untuk efek penggunaan retarding sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu beberapa retarder mempunyai sifat menimbulkan gelembung udara dalam beton, lalu beberapa retarder menyebabkan kehilangan selam yang lebih cepat walaupun menyebabkan waktu setting yang lebih lambat, dan yang terakhir yaitu memperbesar resiko susut, pengeringan, dan rangka yang lebih tinggi. Untuk tipe selanjutnya atau tipe C atau accelerating wet mixture, di mana tipe ini digunakan dengan tujuan utama mendapat kekuatan awal yang lebih tinggi pada beton yang dikerjakan. Misalkan jika elemen struktur beton yang diperlukan untuk segera dibebani oleh pekerjaan berikutnya dalam kaitan dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Accelerating admixture yang paling terkenal adalah kalsium klorida. Dosis maksimum adalah 2% dari berat semen yang digunakan. Beberapa bahan kimia termasuk ke dalam tipe ini yaitu kalsium klorida, silikat, bromid, dan karbonat. Kalsium klorida tidak dianjurkan untuk digunakan di daerah dengan korosi tinggi karena ion klorida sendiri dapat memicu korosi. Bahkan dalam kondisi tertentu, bahan tambah yang mengandung kalsium klorida tidak boleh digunakan seperti yang pertama, struktur beton prategang. Yang kedua, beton dengan aluminium tertanam di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu beton dengan backcasting yang terbuat dari baja galvanis. Dalam tipe C ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan kadar ion klorida terlarut dalam beton keras yang disyaratkan. Tidak boleh terlewati karena beresiko menimbulkan korosi pada besi atau baja tulangan. Untuk hal yang kedua, penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan dengan seksama waktu setting yang lebih cepat dan jaring yang dilakukan harus sesempurna mungkin untuk mencapai kekuatan awal yang diinginkan lebih tinggi. Berikut ada tipe selanjutnya atau tipe D atau water reducing plus retarding admixture, di mana water reducing and retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikat awal. Digunakan dengan tujuan utama untuk menambah kekuatan beton karakteristik jangka panjang. Penggunaan bahan tambah ini pada umumnya tidak mengubah kadar semen dan komposisi agregat yang digunakan pada desain mix untuk beton normal yang direncanakan. Tipe selanjutnya yaitu tipe E atau Water Reducing and Accelerating Admixture, di mana memiliki arti bahan tambah yang berfungsi ganda
yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk penghasilan beton yang konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan awal atau kombinasi antara admixture tipe A dan C. Penggunaan bahan tambah ini menghasilkan beton dengan kuat tekan awal yang tinggi dengan waktu ikat yang lebih cepat dan workable. Untuk selanjutnya tipe F atau water reducing high range admixture, yang dimana memiliki arti bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12 hingga 40%. Pada penggunaan bahan tambah ini, selain dapat menghasilkan kuat tekan yang tinggi dengan jumlah air sedikit, tingkat workability-nya juga tinggi. Dosis yang dianjurkan adalah 1 hingga 2% dari berat semen. Untuk tipe selanjutnya atau tipe terakhir yaitu tipe G, water reducing high range retarding admixture, di mana bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih, dan juga untuk menghambat peningkatan beton atau kombinasi admixture tipe F dan B. Jenis bahan tambah ini merupakan gabungan superplastisir dengan menunda waktu pengikatan beton. Biasanya digunakan untuk kondisi pekerjaan yang sempit karena sedikitnya sumber daya yang mengelola beton disebabkan keterbatasan ruang kerja. Untuk contoh dan ilustrasi pencampuran bahan tambah kimia sendiri, bahan tambah bekerja melalui beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi reaksi kimia selama proses hidrasi semen yang menyebabkan percepatan atau perlambatan laju reaksi saat fase semen. Yang kedua, terjadi absorpsi pada permukaan semen, umumnya menyebabkan dispersi partikel atau plastizing action atau superplastizing action. Yang ketiga, terjadi peningkatan tegangan tarik pada permukaan air sehingga meningkatkan penangkapan udara atau air entrainment. Selanjutnya yaitu mempengaruhi reologi air, biasanya meningkatkan vikusitas plastis atau kohesi campuran. Lalu selanjutnya yaitu mengaplikasikan bahan kimia pada beton keras yang dapat mempengaruhi sifat-sifat tertentu, khususnya korosi. Selanjutnya yaitu mempengaruhi kebutuhan air yang menyebabkan terjadinya plastisisasi atau plastizing dan mengurangi air atau water reducing. Selanjutnya mengubah laju pengerasan beton yaitu menyebabkan terjadinya percepatan atau accelerating atau memperlambat atau retarding. Selanjutnya mengubah kandungan udara atau air content dengan meningkatkan atau menurunkan penangkapan air atau air entrainment. Dan untuk yang terakhir, mengubah vikusitas plastis atau plastis viscosity, yaitu kohesi atau tahanan dalam hal terjadinya bleeding dan segregasi campuran. Untuk bahan tambah kimia sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu CaCl2, CaNO32, dan NaO3, di mana untuk bahan-bahan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pekerjaan konstruksi beton. Pencampuran beton dilakukan di tempat atau dekat dengan penuangannya, sehingga diperlukan waktu ikat beton yang lebih cepat dengan maksud mempermudah dan mempersingkat pekerjaan beton. Untuk kelompok kedua yaitu gula, sukrose, sodium glukonat, glukose, citric acid, dan tartarik acid. Biasanya diperlukan untuk beton yang tidak dibuat di lokasi penuangan beton. Proses pengikatan campuran beton sekitar 1 jam. Sehingga apabila sejak beton dicampur sampai penuangan memerlukan waktu lebih dari 1 jam, maka perlu ditambahkan zat kimia agar waktu ikat beton lebih lama. Selanjutnya yaitu plastisir atau komposisi dari plastizer diklasifikasikan secara umum menjadi beberapa kelas. Yang pertama asam lignosulfonik dan kandungan garam-garam. Kedua modifikasi dan turunan asam lignosulfonik dan kandungan garam-garam. Ketiga hidrosilated, karboksilik asid dan kandungan garamnya.
Dan yang terakhir memodifikasi hydroxylated carboxylic acid dan kandungan garamnya. Untuk mekanisme penambahannya sendiri sebagai berikut. Untuk bahan selanjutnya yaitu plastismen NS, di mana produk ini dikeluarkan oleh Sika dengan bahan dasar polimer padat. Plastimen NS memenuhi standar ASTM C494 tipe A dan AASH TO M194 tipe A. Semen NS direkomendasikan untuk digunakan pada aplikasi beton kualitas tinggi dengan meningkatkan kuat tekan awal dan waktu ikat normal, yang dimana produk ini dapat mengurangi air sampai dengan 10% untuk memperoleh beton yang mudah dikerjakan dengan kuat tekan dan kuat lentur yang lebih tinggi. Dosis yang digunakan adalah 130 hingga 265 ml untuk tiap 100 kg semen. Untuk bahan selanjutnya yaitu Plastercast 161W, di mana juga merupakan produk Sika dengan bahan polimer dan telah memenuhi persyaratan ASTM C494 tipe A, direkomendasikan untuk digunakan pada beton kualitas tinggi dengan workability sangat baik dan waktu ikat cepat. Dan hal lainnya yaitu memberikan hasil yang optimal apabila dikombinasikan dengan fly ash atau abu terbang. Dosis yang digunakan adalah 195 hingga 650 ml per 100 kg semen. Bahan selanjutnya yaitu Plastocrate 169, juga produk Sika dengan tujuan ganda, yaitu sebagai reducer atau retarder. Produk ini telah memenuhi syarat ASTM C494 tipe A, digunakan untuk beton normal dan memerlukan retarder. Tujuan ganda Plastocrate 169 sebagai water reducer normal dan set retarder memberikan fleksibilitas yang tinggi pada penggunaannya dan dapat dikombinasikan untuk meningkatkan kualitas maupun nilai ekonomis. Apabila digunakan untuk reducer, digunakan dosis 261 hingga 391 ml per 100 kg semen. Apabila digunakan sebagai set retarder, dosis 390 hingga 520 ml per 100 kg semen, berat semen. Untuk bahan selanjutnya yaitu Viscocrete 4100, merupakan produk Sika juga, digunakan sebagai high range water reducer dan super plastisir. Produk ini telah memenuhi syarat ASTM C494 tipe A dan F, bahkan tambah ini dapat digunakan dengan dosis rendah untuk mengurangi air antara 10 hingga 15%, dan apabila digunakan dengan dosis tinggi mampu mengurangi air hingga 40%. Produk ini dapat digunakan untuk self-compacting concrete atau SCC karena dapat memberikan workability yang tinggi. Viscocrete 4100 tidak mengandung formaldehid dan kalsium klorida serta tidak menyebabkan korosi pada tulangan baja. Untuk tujuan umum, dosis yang direkomendasikan sebanyak 195 hingga 520 ml per 100 kg semen. Apabila diinginkan pengurangan air secara maksimum, dosisnya dapat mencapai 780 ml per 100 kg semen. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bahan tambah mineral atau aditif, di mana tujuan penggunaannya lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kuat tekan beton. Beberapa beton tambah mineral adalah pozolan, fly ash, slag, dan silica fume. Beberapa keuntungan penggunaan bahan tambah mineral: yang pertama, memperbaiki kinerja workability, kedua, mengurangi panas hidrasi, selanjutnya mengurangi biaya pekerjaan beton, lalu mengurangi daya tahan terhadap serangan sulfat, lalu mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali silika, lalu mempertinggi usia beton, mempertinggi kuat tekan beton, mempertinggi keawetan beton, mengurangi penyusutan, dan mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton. Untuk jenis-jenis bahan tambang mineral sendiri atau bahan tambah aditif, yang pertama air entraining atau AEIA. Untuk penerapannya sendiri untuk meningkatkan ketahanan beku atau cair. Yang kedua, untuk meningkatkan workability. Pengaruhnya sendiri menghasilkan butiran-butiran udara kecil yang banyak dalam beton. Untuk keterangan
Lebih jelasnya, efisiensi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya suhu atau kadar semen tinggi dan kehadiran fly ash. Yang kedua yaitu water reducing. Untuk penerapannya sendiri, yang pertama untuk meningkatkan workability, kedua untuk meningkatkan kekuatan pada tingkat workability yang sama, lalu yang terakhir untuk memperbaiki sifat beton yang menggunakan agregat bergradasi jelek. Pengaruhnya sendiri memisahkan partikel-partikel semen dan meningkatkan fluiditas beton, lalu mengurangi kebutuhan air pencampuran, dan yang terakhir dapat mempengaruhi waktu setting beton. Untuk keterangan lebih lanjutnya yaitu kandungan klorida harus dibatasi. Overdosis lignosulfanotes dapat menyebabkan penundaan pengerasan yang berlarut-larut. Selanjutnya hal ini dapat mempengaruhi kekuatan dan porositas beton. Selanjutnya, High Range Water Reducer Superplastizer atau HRWR WR. Untuk penerapannya sendiri untuk memfasilitasi penerapan dan pemadatan, contoh pada elemen beton bertulang yang ditulangi dalam jumlah banyak. Lalu untuk meningkatkan kekuatan, untuk menghasilkan bentuk permukaan yang berkualitas tinggi, dan untuk memfasilitasi pumping. Pengaruh sendiri dapat meningkatkan fluiditas beton dengan pengaruh yang kecil pada waktu setting. Untuk keterangan lebih lanjut, kecocokan dengan zat tambahan lain dalam pencampuran harus diperiksa. Penambahan kembali air pada beton lebih dari sekali untuk mengembalikan selam dapat menyebabkan reduksi kekuatan ultimate. Bahan selanjutnya yaitu permeability reducing. Untuk penerapannya sendiri untuk mengurangi perpindahan uap air. Pengaruhnya sendiri mengisi pori-pori dengan bahan-bahan yang reaktif atau bahan penolak air atau water repellent. Keterangan lebih lanjutnya sendiri tidak akan mengubah beton kualitas rendah menjadi beton kedap air. Pengurangan permeabilitas disebabkan oleh meningkatnya workability dan pengerjaan yang lebih baik. Untuk tipe-tipenya sendiri, yang pertama untuk tipe-tipe dari bahan tambah mineral, yang pertama material cementitious dapat bereaksi langsung dengan air. Bahan yang mengandung silikat dan kalsium alumkosilikat, contohnya seperti blast furnace slag, yaitu bahan buangan industri baja yang menggunakan tanur pijar. Untuk tipe kedua yaitu material pozzolanik, di mana material yang dapat bereaksi dengan kapur bebas atau CaOH2 plus air. Komposisinya didominasi oleh silikos dan aluminium. Contoh abu terbang kelas F, yaitu sisa buangan industri pembangkit listrik yang menggunakan batu bara jenis batuan satu antrasit. Selain itu, silika foam, hasil sampingan produksi elemen silikon, juga bahan pozzolanik. Komposisinya didominasi oleh unsur amorphous silika. Selanjutnya yaitu material pozzolanik dan cementitious. Material ini dapat bereaksi dengan air saja atau dengan kapur bebas atau CaOH2 plus air. Komposisinya didominasi oleh silikos, aluminium, dan kapur. Contoh abu terbang kelas C, yaitu bisa buangan industri PLTU yang menggunakan batu bara jenis slignite atau subbituminous. Selanjutnya yaitu material linen. Material ini tidak bereaksi secara kimiawi dengan unsur-unsur semen. Contoh, bahan buangan pabrik, batu marmer, bahan kuarsa yang sudah dihaluskan, dan lain-lain. Untuk macam-macam bahan tambahan sendiri, yang pertama yaitu abu terbang. Menurut ASTM C1668, abu terbang didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Abu terbang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu abu terbang yang normal yang dihasilkan dari pembakaran batu bara antarsit atau batu bara bitumus, dan abu terbang kelas C yang dihasilkan dari batu bara kelas lignit atau subbituminous. Abu terbang kelas C kemungkinan mengandung kapur atau lime lebih dari 10% beratnya. Kandungan kimia abu terbang tercantum dalam tabel 3.3 pada ASTM C168-95. Selanjutnya yaitu slug. Slug merupakan hasil residu pembakaran tanur tinggi
Definisi slag menurut ASTM C989, Standard Specification for Ground Granulated Blast Furnace Slag for Use in Concrete and Mortar adalah produk non-metal yang merupakan material berbentuk halus, granular hasil pembakaran yang kemudian didinginkan, misalnya dengan mencelupkan ke dalam air. Keuntungan sendiri dari penggunaan slag yang pertama, mempertinggi kekuatan beton karena kecenderungan lambatnya kenaikan kuat tekan, menaikkan rasio antara kelenturan dan kuat tekan, mengurangi variasi kuat tekan, mempertinggi ketahanan terhadap sulfat dan air laut, lalu mengurangi serangan alkali silika, mengurangi panas hidrasi dan menurunkan suhu, memperbaiki penyelesaian akhir dan memberi warna cerah pada beton, lalu memperbaiki keawetan karena pengaruh perubahan volume, dan mengurangi porositas dan serangan klorida. Selanjutnya yaitu silika foam. Menurut ASTM C1240-95, Specification for Silica Flame for Use in Hydraulic Cement, Concrete, and Mortar. Silika foam adalah material pozolan yang halus di mana komposisi silika lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon, dikenal dengan gabungan antara mikrosilika dengan silika foam. Penggunaan silika foam dalam campuran beton dimaksudkan untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tekan yang tinggi, misalnya untuk kolom struktur, dinding geser, precast, atau beton yang prategang, dan beberapa keperluan lainnya. Kriteria beton berkekuatan tinggi sekitar 50 hingga 70 megapascal pada umur 28 hari. Penggunaan silika foam berkisar 0 hingga 30% untuk memperbaiki karakteristik kekuatan dan keawetan beton dengan faktor air semen sebesar 0,34, depth 0,28 dengan atali tanpa superplastisir dan nilai SLAM 50 mm sesuai Yogendran et al. 1987. Selanjutnya penghalus gradasi atau finely divided mineral admixture, di mana bahan ini merupakan mineral yang dipakai untuk memperhalus perbedaan-perbedaan pada campuran beton dengan memberikan ukuran yang tidak ada atau kurang dalam agregat. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk menaikkan mutu beton yang akan dibuat. Kegunaan lainnya adalah mengurangi permeabilitas dan ekspansi dan juga mengurangi biaya produksi beton. Contoh bahan ini adalah kapur hidrolis, semen slag, fly ash pozolan alam yang sudah menjadi kapur atau mentah. Dan untuk contoh dan ilustrasi pencampuran bahan tambah mineral sendiri, yaitu dicontohkan adalah blast furnace slag. Yang termasuk kategori bahan tambahan ini ialah semua bahan tambahan yang tidak termasuk kategori di atas atau bahan tambah kimia. Misalnya bahan tambahan jenis polimer, fiber mass, bahan pencegah karatan, bahan tambahan yang dapat mengembang, bahan tambahan untuk perekat atau bonding admixture. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.